Hai, selamat datang pada video morfologi dan anatomi batang herbaceous. Pada video ini akan menjelaskan dua tanaman herbaceous, ada dikotil dan juga monokotil. Adapun tanaman herbaceous itu sendiri adalah jenis tumbuhan yang memiliki batang lunak dan tidak berkayu. Umumnya hidup dalam satu musim atau siklus pertumbuhan tertentu. Karakteristik utamanya adalah struktur batang yang fleksibel dan tipis, berbeda dengan tanaman berkayu seperti pohon atau perdu. Adapun jenis tanaman herbaceousnya antara lain bayam atau Amaranthus viridis, rumput teki atau Cyperus rotundus. Setiap tanaman ini akan dijelaskan mulai dari morfologinya seperti akar, batang, daun, hingga anatominya. Langsung saja ke tanaman yang pertama ya, bayam dengan nama ilmiah Amaranthus viridis adalah tumbuhan yang termasuk dalam genus Amaranthus, famili Amaranthaceae atau suku bayam-bayaman, dan tipe tumbuhan dikotil. Tumbuhan ini umum ditemukan di Indonesia dan dikenal sebagai sayuran yang kaya akan nutrisi. Bayam termasuk tanaman pangan yang populer karena mudah dibudidaya dan memiliki kandungan gizi tinggi terutama zat besi, vitamin A, dan vitamin C. Morfologi bayam mulai dari akar bayam yang bersifat tunggang dengan serabut-serabut halus yang menyebar di sekitar tanah ke samping yang kuat, tegak, dan agak dalam. Akar bayam berwarna putih. Adapun anatomi dari akar yang memiliki bagian-bagian seperti epidermis, lapisan pelindung akar dan tempat masuknya air serta mineral. Hipodermis memperkuat akar agar lebih kokoh. Korteks menyimpan cadangan makanan, empulur mengisi bagian tengah akar dan membantu penyimpanan, kolenkim memberi kekuatan dan kelenturan pada akar muda, dan berkas pembuluh angkut untuk mengalirkan air, mineral, dan hasil fotosintesis. Bayam berbatang tegap, bercabang banyak, berbentuk bulat, dan berwarna hijau atau kemerahan tergantung jenisnya. Adapun anatomi dari batang bayam ini dapat terlihat jelas mulai dari epidermis yang mencegah penguapan air berlebihan, korteks berfungsi sebagai jaringan penyambung dan tempat penyimpanan cadangan makanan, xilem mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, dan phloem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, bagian tanaman bayam itu ada daun. Daunnya bertangkai berbentuk bulat telur dengan ujung yang meruncing. Daun berselang-seling, tulang daun menyirip tapi daun rata. Panjang daun 1,5 hingga 6,0 cm dan lebar 0,5 cm berwarna hijau segar. Pada anatomi daun terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada anatomi permukaan daun yang memiliki bagian seperti epidermis, berfungsi untuk melindungi jaringan daun dan mengurangi penguapan. Tulangan daun untuk menopang bentuk daun dan menyalurkan air serta hasil fotosintesis. Sedangkan anatomi daun melintang, sel kipas berfungsi untuk membantu mengurangi penguapan saat kering, stomata, tempat pertukaran gas dan pengeluaran uap air, xilem untuk mengalirkan air dan mineral dari akar ke daun, phloem untuk mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tanaman, dan yang terakhir mesofil fotosintetik sebagai tempat utama proses fotosintesis itu berlangsung. Tanaman selanjutnya yaitu rumput teki atau Cyperus rotundus adalah tumbuhan yang termasuk dalam genus Cyperus, famili Cyperaceae atau suku teki-tekian dengan tipe tumbuhan monokotil. Tumbuhan ini umum ditemukan di Indonesia dan dikenal sebagai gulma yang sangat invasif. Rumput teki juga termasuk tanaman liar. Rumput teki tergolong akar serabut dengan warna kecoklatan dan bahkan ada yang terdapat lintang berwarna coklat kemerahan dengan aroma yang khas. Adapun anatomi akar teki yaitu bagian-bagiannya terdiri epidermis, melindungi jaringan akar dari kerusakan, korteks menyimpan cadangan makanan, rambut akar menyerap air dan mineral dari tanah, berkas pembuluh menyalurkan air, mineral, dan hasil fotosintesis. Pada batang rumput teki, batangnya berbentuk segitiga atau triangular menajam ke arah atas dengan ketinggian 10 hingga 75 cm. Adapun anatomi dari batang rumput teki, terlihat mulai dari epidermis yang berfungsi sebagai lapisan pelindung terluar batang,
Cortex membantu dalam proses fotosintesis karena mengandung sel berklorofil. Xilem mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun, dan phloem menyimpan dan mengangkut protein serta hormon. Pada daun rumput teki, daunnya antara 4–10 helai terdapat pada pangkal batang. Helai daun seperti pita berseling, berjajar, dan berwarna hijau mengkilat dan memanjang 10 hingga 30 cm. Adapun anatomi dari daun rumput teki juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, anatomi permukaan daun yang memiliki bagian seperti epidermis untuk melindungi jaringan daun dan stomata untuk mengatur pertukaran gas dan penguapan air. Sedangkan pada anatomi daun melintang rumput teki, bagian-bagiannya yang pertama, sel epidermis bawah untuk melindungi bagian bawah daun, sel epidermis atas untuk melindungi bagian atas daun, septum melintang untuk memperkuat struktur daun, ruang udara untuk membantu pertukaran gas, sel sklerenkim untuk memberi kekuatan dan kekakuan pada daun, kumpulan pembuluh darah utama untuk menyalurkan air dan hasil fotosintesis. Kemudian sudut tunas pada sisi abaksial untuk pertukaran gas dan transpirasi. Yang terakhir, sel buliform, yaitu untuk menggulung daun saat kekeringan untuk mengurangi penguapan pada daun. Bunga rumput teki berbentuk bulir majemuk. Anak bulir berkumpul menjadi bulir yang mengelompok menjadi satu berupa payung serta memiliki warna kuning kecoklatan. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk memperdalam pemahaman Anda, silahkan coba mengakses tautan aplikasi dan marker yang sudah saya sematkan di bawah video. Lalu, kerjakan soal sebagai langkah awal pemahaman Anda.